selama bulan Ramadan hendaknya. Oleh sebab itu, marilah kita ikuti tausiah ini dengan seksama. Kita tinggalkan dulu semua kegiatan. Mudah-mudahan nanti menjadi pelajaran bagi kita bersama. Namun sebelum acara tausiah kita mulai, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para Buya, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada henti kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang untuk selalu berkumpul dengan saudara sanak famili kita. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, dusanak-dusanak sedonyo, alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di rumah ini menjalin ukhuwah. Mudah-mudahan kita selalu tercatat orang-orang yang berada dalam kebaikan di sisi Allah hendaknya. Karena Rasul menyatakan la yadkhulul jannah, tidak akan berhak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Dengan adanya pertemuan, perkumpulan, silaturahmi, kunjungan mengunjungi, itu salah satu kita menguatkan kembali ukhuwah kita, persaudaraan kita, sanak famili, dan kita berhubungan baik sesama. Kemudian insya Allah kalau Allah izinkan umur lagi panjang, 10 atau 11 hari lagi, 10 hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh maghfirah. Tahu-tahu latibo saya. Ya tapi itulah hidup. Kapatang ko saya rasanya baru. Lalu lama saya rasanya. Kini lagi saya. Nah, itulah kira-kira. Nah, gitu. Karena memang dunia itu terasa begitu cepat, sementara kita semakin hari semakin ada perubahan. Maka oleh sebab itu, ibadah yang akan datang ini yang perlu kita persiapkan. Mungkin ini pertemuan terakhir kita jelang Ramadan. Yang pertama, jaga kesehatan jasmani, jasad, sehat. Kalau tidak sehat, ibadah susah. Kadang sadang lay sehat, lay malisi. Lay sehat itu lama leh ibadah. Apalagi kalau tidak sehat. Ada alasan. Bahan puasa kurang sehat. Bahan datang berarti kisaki. Nah, gitu. Banyak alasan. Maka utamakan jaga kesehatan. Karena ibadah di waktu sehat dengan waktu sakit itu berbeda. Apapun ibadah, apalagi terutama nanti ibadah puasa, itu ibadah sehat. Butuh kesehatan. Ibadah sholat juga seperti itu. Maka kesehatan itu perlu kita jaga. Sehat jasmani, jasad. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqtanim khamsan qabla hamsin." Pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Yang 5 yang akan datang itu pasti. Dan itu sunatullah. Yang 5 yang sudah berada bersama kita, manfaatkan.
Nah, yang 5 itu salah satu diantaranya wasihataka qabla saqamika. Sakit sebelum datang, sehat sebelum datang sakit. Yang sehat itu awak ado. Sebelum datang sakit, manfaatkan sebaik-baiknya. Termasuk masa muda sebelum datang tua. Nan tua itu pasti tiba kalau umur lebih panjang. Sebelum datang masa tua, manfaatkan masa muda. Ibadah masa muda dengan masa tua itu berbeda nilainya, kualitasnya. Kalau awak muda itu kan serba bisa. Bisa bertahan banyak, bisa tahan lama, bisa banyak ibadah, bisa banyak sujud, banyak baca Al-Quran, nan jauh pun bisa awak jalani. Untuk itu, untuk melaksanakan ibadah. Jadi ternyata sehat itu sangat penting. Sangat penting sekali. Jaga kesehatan dari kini. Supaya nanti ibadah di Ramadan itu kita lebih afdol dan lebih leluasa kita melaksanakan ibadah tersebut. Jadi yang pertama jaga kesehatan. Soal kalau sakit itu tidak boleh puasa. Jadi kalau sakit kurang terang belakang, Bu? Hah? Lain terang? Oh gitu. Masya Allah. Syukran. Jazakillah khair. 1, jaga kesehatan. Dalam Al-Quran, ikonya itu tidak usah. Bergemanya itu tidak usah, Kak. Bergemanya itu. Tidak usah gemanya. Supaya bersih. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ. Jika kamu dalam keadaan sakit, au ala safar atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Tidak usah puasa. Bayi besok diqadha. Gitu. Ini ternyata puasa pun harus dengan sehat. Itu perlu sehat tuh. Jadi jaga kesehatan diri kita, anak-anak kita dari sekarang agar ibadah bisa lebih maksimal di bulan Ramadan. Ya Bu ya, kalau ada bertanya boleh nanti Bu. Berapa menit kan? 6 menit. Ya. Yang kedua, yang akan kita jaga, kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani itu perlu nan kedua kada jaga kesehatan rohani. Sangat perlu. Karena gunanya badan sehat kalau rohani sakit. Namanya qalbun marid. Hati yang sakit. Tapi jangan dibalian, sakit hati. Kalau dibalian kan sakit hati itu. Jadi hati yang sakit dijaga. Jangan sampai sakit hati awak. Apa yang menyebabkan hati manusia itu sakit? Itu berbanyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Supaya hati awak itu qalbun, rohani kita itu sehat. 1, pelihara solat 5 waktu. Jangan sampai indah. Solat 5 waktu. Ya memang kalau solat itu memang tidak anti-anti, tidak putih-putih. Selalu. Karena berkaitan dengan manusia. Bapak Ibu, solat hanya berkaitan dengan manusia. Karena iblis tidak mau disuruh. Maka tidak mau. Ya udah kata Allah. Tidak usah. Malaikat juga tidak. Apalagi kalau makhluk yang lain. Jawi, kambing, kabau, tidak. Karo, gitu. Baru, tidak ada. Tupai, tidak ada. Yang sholat itu hanya manusia. Itu hebatnya. Jadi, manusia yang mana? Itu ada pengkhususannya lagi itu. Jadi ternyata, tidak lo satu orang kan yang sholat tuh. Tidak seluruh manusia yang sholat itu. Jadi, karena kita adalah umat yang beriman, orang Islam, kita jaga sholat 5 waktu. Utamakan, pelihara. Sampaikan karena anak awak, Bapak Ibu, jago sholatmu.
Allah pasti menjagamu. Nah, gitu. Jadi kalau sholat ibadah dijaga, insya Allah nilai spiritualnya. Sebelum kita barangke karajo pagi hari, awak pagi itu kan jago tuh jam bara. Jam bara pai karajo jago, Bu. Jam ampe. Jam 4:30 pai ke sekolah, pai ke kampus gitu kan. 4:30 pai. Sebelum berangkat itu kita kasih makanan rohani dulu. Apa itu? Salat subuh. Bahkan diawali dengan tahajud. Ada salat sebelum subuh. Itu makanan rohani itu. Supaya sehat rohani kita. Nah, itu hebatnya. Di dalam Islam tuh. Di luar Islam tidak ada itu. Ada. Hanya dalam Islam yang ada. Jadi kalau ingin salat, maka wajib masuk ke dalam Islam. Salah satunya adalah syahadat. Jadi pelihara salat 5 waktu. Nah, mulai ke Ramadan akan masuk, ibu, bapak, sadonyo, hawa. Dan yang ketiga, usahakan, bukan usahakan ya, pastikan, nah gitulah, salat fardu itu berjamaah. Nah, itu bapak ibu yang tahu lah itu. Nyok, kadang iko yang ngaco abai. Tertinggal. Nah, tertinggal. Bukan kadang-kadang enggak terlalu tertinggal, memang ditinggal gitu kan. Petang awak lewat bypass di Maya tuh, sesudah jembatan Kuranjai itu, menjelang maghrib, menjadi main poli. Tinggi-tinggi ku Sarawak ada. Sampai Isya, sampai jam 10 mau pulang. Masih menjadi main poli bro. Di mana sholat itu? Mas Haji, jauh lah kan itu. Ya kalau sholat lah, sedang bertanding. Pertandingan. Berarti hilang ibadah demi olahraga. Nah, kalau ambo sebagai ketua anunya tuh ambo revisi itu aturannya itu. Jangan sampai mengorbankan waktu ibadah untuk olahraga itu. Caranya. Itu di KONI yang tahu itu. Jadi oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita jaga salat berjamaah. Salat jamaah, oke kan? Setiap salat berjamaah itu kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi salat fardu, salat wajib, oke kan selalu kita jaga dengan berjamaah. Nah, salat sunnah yang jamaah kan hari raya, 2 hari raya, tarawih, Ramadan nanti. Nah, jangan sampai indah Bapak Ibu tarawih. Nah, kadang-kadang malam tadi Embo di mau ngaji ya. Ada pertanyaan, "Uya, puasa lai, bayang indah." Batu. Wah. Indah bahasa nah dah. Samo jo babaju lai bahasa Sarawak indah. Hanya limu dia situ tu. Lawan tu ada. Baju lai di Sarawak indah tu. Jadi pas dia puasa dia dapat pahala, pas nyo meninggal solat nyo dosa. Allah tu kan maha adil. Nah, di kadang-kadang ada yang banding-bandingan tu. Mana yang karanca buya? Nah, gitu. Jadi dia rancaknya lakukan ibadah. Karena sholat perintah Allah, puasa juga perintah Allah. Ada tuh rajin, talok dinyo puasa, menahan dari pagi sampai sore itu, sampai sanjo itu. Di sumbayang kau balik mana? Payah mana? Yo balik. Gitu. Adik, ibu-ibu, sampaikanlah kepada suami-suami kita yang tidak datang kini. Yang Allah do suami. Tak ada nak gadi tak? Nang bujang tak ada dah. Oh iya. Ya. Tapi kalau ada nang gadi, kalau ndak sembayang nyo coreng. Gagal. Gitu caranya. Ndak ganteng ngurang tu, memang ganteng sampai bilo. Umur 70 ganteng je lah. Cantik tu sampai bara. Ndak ada umur 90 cantik dah.
Lah karipui bentuk tawang buah bui tu mah. Kadang umur 70 tu lah malih menceli awak seorang. Cocok lah ibu bakacau umur 90. Lah malih menceli seorang tu. Jadi ndak ada. Cantik dan gagah itu terbatas. Maka rohani itu nang kadesi. Oh, tekankan ke anak-anak di rumah. Bang, udah dek kok kamu cari bini. Kok syaratnya? Oh, baik syaratnya itu. Contoh kan habis 30 juz gitu kan. Contoh kayak gitulah kan. Dia taat agama. Contoh kayak gitu. Pernah mau tawarkan kayak gitu. Oh, ndak lulus kami dulu ya. Itu bahaya lah usah bahasa lu gitu. Bapak Ibu, jadi kenapa itu? Karena semuanya nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Kini alhamdulillah anak-anak awak lah ditolong dek Pemko awak kini ko. Disuruh ke surau. Subuh, walaupun subuh. Ibu ya, ada ibu-ibu enam pegawai di siko, siap-siap. Habis Ramadan ibu akan di-sket wajah ibu tu. Tadi yang mau pertemuan dengan Pak Wakor tu. Ada peresmian DMI tadi dah di Yok Center Bagindo Jiskan. Jadi launching DMI tadi Kecamatan Kota Padang. Kini anak baru yang di barcode. Sesudah itu seluruh PNS di Kota Padang akan di barcode. Termasuk ambo sorang saya lawan. Leo nyebut tadi sempat merekam tadi itu. Awak cari sebesar. Tujuannya tuh baik mengarahkan umat itu agar selalu cinta kepada rumah ibadah, pada masjid. Ada bara anggarannya tadi itu 65 triliun, entah triliun berapa itu dianggarkan oleh APBD untuk smart surau. Jadi kalau kebaikan itu ya dukung saja, nggak usah diprotes, gitu. Karena oleh suruh awak ke surau. Awak nyuruh surau kadang yo masnya kan. Ini yoma saja kan. Tapi kalau lah di siap salat di scan barcode-nya tu absennya tu. Beko ditanya di sekolah, ada pengaruh terhadap nilai. Ini kadang-kadang memang harus begitu loh, oke? Nah, yang malih-malih itu, jadi itu motivasi penting dalam ibadah itu. Soal tidak seluruh pengurus yang sanggup menyediakan, contohnya kan yang hadir sholat subuh berjamaah di masjid 10 pertama dapat kupon contohnya kan, bareh 1 kilo atau bareh 10 kilo. Kalau sanggup Mas Haji itu bagus itu. 20 pertama itu kan dapat minyak kan. Tapi kan jarang ya itu. Tapi kalau di Jogokarya kan itu tuh. Seluruh jamaahnya kan dijamunya. Tapi sayang kan pengurusnya udah almarhum, udah meninggal. Mudah-mudahan dilanjutkan. Jadi, Bapak Ibu, mari kita jaga sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Tarawih besok jangan sampai tinggal. Walaupun sibuk. Ini banyak alasan kok sibuk. Gitu. Karajo. Ya. Kalau awal puasa rasanya belum beli baju rajo gitu. Biasa menjelang akhir puasa kok. 10 Ramadan terakhir itulah kuruhi itu. Lah kuruhi saji itu. Tonggak banyak daripada jamaah itu. Jangan sampai itu. Jangan sampai. Padahal Bapak Ibu, awak tabalik sebenarnya itu 10 Ramadan terakhir itu yang hebat dan dahsyat. Yang dihiasi dengan Lailatul Qadar. Semalam tuh ibadah itu lebih baik dari 1000 bulan. Kan hebat itu. Itu bukan awal Ramadan itu, akhir Ramadan. Jadi awak kadang tawali ya. Aku kau mencari rayo, cari segini. Simpan dulu suruhan. Enggak, kalau nak dipakai-pakai kan baru tuh. Cari yang model yang terbaru. Ya, baik. Dan kau tanya Ibu, jadi satu, bagaimana kita selalu kuatkan ukhuwah kita. Yang kedua, jaga salat 5 waktu. Ketiga, tingkatkan berjamaah. Agar kita selalu berada pada posisi yang Allah ridho hidup dunia dan akhirat. Itu swantanya Bu.
Sabanta mana? Tidak lama. Nah, jadi waktu nan sabanta kok manfaatkan sebaik-baiknya. Ya Bu ya, sholat jamaah. Nah, sholat jamaah itu bagaimana kita tetap jaga agar kita selalu dianggap oleh Allah dan Rasul dalam hamba-hamba yang berbuat kebaikan dalam jamaah itu. Karena jamaah itu lebih utama dan lebih afdal. Ya kalau siap sholat jamaah itu kok karajo-karajo lah, silakan. Awak kan dilarang. Dianjurkan. Silakan bekerja. Tapi jangan sampai ibadah untuk nasib untung awak besok di akhirat, awak tinggal kini. Barik Bu, di akhirat tu barik, ndak taluk dah awak. Berat. Baca sajalah tentang azab dan siksa-siksa itu. Ibu-ibu kan, bapak ibu kan punya handphone Android itu ada di sana itu. Banyak itu. Berat. Kerikil narako dilatan telapak kaki menggalagak banak di kapal lo tuh. Itu kerikilnya tuh. Apalagi kalau pakai sandal api. Itu berat. Kalau dipikir-pikir dia nak di mana enggak tak makan nasi dia wak doh. Makanya siksa dan azab kubur tuh, azab neraka tuh ndak dinampakan kini tuh kayak manusia. Cuman dia gitu tahu sebaru. Jadi kita jaga itu semuanya. Ya, Bapak Ibu ya, udah 20 menit. Ada yang bertanya? Boleh? Ibu lagi. Silakan. Sehat selalu Ibu. Iya. Iya, Bu. Kita telah berusaha nih untuk menjaga jasmani, rohani, hati kan gitu. Iya. Masalah jasmani juga. Iya, Bu. Masalah jasmani ini kadang-kadang kita telah berusaha. Ya. Tapi di dalam bulan Ramadan itu kita entah hujan entah bagaimana dapat kita sakit. Ya. Lalu dalam sakit itu kita kan berpuasa tuh. Ya. Boleh kan tidak berpuasa, tetapi mengganti pada hari yang lain atau bulan berikutnya. Iya. Berikutnya tuh ya berusaha untuk menggantinya, tapi lama suka puasa sekali lain mau ya habis itu untuk mengganti yang lama boleh dapat itu ya. Satu. Iya. Yang kedua masalah menjaga hati. Iya, Bu. Hati ini kita berusaha juga tidak kita sakiti. Hati kita bagaimana supaya hati kita ini berusahalah untuk tidak menyakiti. Tapi kalau kita disakiti, Ya. bagaimana kira-kira ya? Iya dah. Kodak tu dak adil lo dah itu. Baik, makasih Ibu. Kalau seandainya itu makanya selalu diingatkan mengqadha mengganti puasa itu hukumnya wajib. Nah, itu ayatnya tadi itu Al-Baqarah itu faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ujungnya yuridullah. Allah tidak membebankan, tidak memberatkan. Jadi kalau ada puasa yang tinggal, diqadha, diganti. Nah, kemarin ada yang nanya masih seimbang dengan pertanyaan Ibu tuh. Bahai ibu-ibu yang Malayan ya. Ada ibu-ibuku menjelang Ramadan, asa masuk bulan Ramadan malah tu ilang suang. Ilang suang. Ada anak 10 Itu 10 tahun ndak puasa. Oh iya dah. Bacaranya itu. Nah, kalau memang seperti itu, Waalaikumsalam. Kalau seperti itu, maka itu difidyah. Fidyah itu langkah kedua. Kalau sanggup puasa, puasa. Contoh laki-laki, ya kan sehat tuh. Kue. Nggak ada melayan gitu kan. Nggak ada halangan. Yang ada men itu kan perempuan. Kecuali mencret ya. Kalau mencret lanjut. Laki-laki kan nggak ada. Tahu-tahu sakit awak, boleh nggak puasa, tapi itu diqadha, dibayar habis Ramadan. Makanya masuk bulan Syawal tuh kan ndak mungkin sebulan tuh awak pai rayo sudah. Rumah sih ayang awak nanyian sebulan tuh pai rayo tuh Syawal. Mungkin di kantor sampai ke rajo di mana-mana lah gitu kan. Memang gangguan tadi itu.
Jadi kalaulah sudah, makanya orang-orang gaik-gaik dulu, kalaulah selesai Ramadan, hari nang ketiga kampe itu, biasa dia puasa itu, Syawal tuh. Ya nek ya. Oh, nenek-nenek besok kayak gitu tuh. Awak kadang-kadang ndak tak kajian ibadah awak dengan nenek-nenek itu doh. Kadang awak majak beliau dah, nenek puasa. Oh, gitu. Beliau langsung puasa di bulan Syawal tuh. Beliau paham dan ngerti, khawatir nanti umur tuh awak ndak tahu. Kalau ndak dibayar, ia membawa utang awak meninggal. Utang puasa. Nah, gitu. Jadi makanya habis Ramadan itu usahakan cepat paling seminggu lah atau 2 pekan itu kejar itu ganti qada tuh. Karena Syawal masih ada. Syawal tuh kan ada sabulan tuh, bulan Syawal tuh. Inyo kan 6 hari inyo. Udah dulu kan saja qada tuh dulu, bayar tuh. Agar kita selesai lo kerajo awak, kerajo baik awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibadah tuh kita maksimalkan. Kita maksimalkan. Hati-hati Kak, karena kapalo beko karena itu pintu ya. Kalau anak. Itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan kita terlepas setelah kita mendengarkan ilmu ini, terlepas dari gangguan dari yang namanya setan kehidupan dunia ini, usahakan maksimalkan itu ibadah. Kalau selesai masuk Syawal, usahakan itu diqadha, diganti. Kalau seandainya memang tidak dikado, tidak diganti, mungkin ibu yang melahirkan tadi itu, yang sakit itu, tidak mungkin, itu di fidyah. Kemudian, yang kedua, kalau seandainya awak menjaga rohani itu, kalau kita disakiti orang, tidak usah dibalas. Kalau awak balik, awak sama juinyo. Bu, lihat terangnya, bu. Iya, dek lah nampak mengkuat temburuang kok. Ya. Awai sebut tak ada, diam-diam saja kita tahu kami itu kan. Jadi kalau seandainya kita disakiti sama orang, jangan dibalas. Kalau dibalas kita sama dengan dia. Sama perangainya. Kita ingin menjadi yang terbaik. Bagaimana caranya? Maafkan saja. Selagi lain ndak, kalau bahasa kampung-kampung namanya menyeso badan awak, Rasul kayak gitu tuh. Dihina, difitnah, diriba, diadu domba, bahkan apa gini macam-macam. Sahabatnya dibunuh, dihalangi, macam-macam lah. Tantangan beliau itu dalam dakwah itu, beliau tetap sabar. Bahkan beliau ke Taif itu ibu, bapak, beliau ke Taif itu beliau laputu yaso sampai lain tuh. Laputu yaso, ndak ada dapet dekingan, maka beliau pergi ke negeri Taif itu. Pingin apa tuh? Pingin dapet backingan, supaya diterima dakwah beliau di situ. Apa yang terjadi? Seluruh penduduk Taif itu melantiang melempar sampai berdarah-darah. Puntang-pantiang Nabi dilari. Nah, gitu. Patah-patah bagi gigi beliau bagi. Begitu. Dek saking ibunya malaikat Jibril, ya Muhammad, ambo ambil gunung dah, ambo ampuan ke masyarakat Taif tuh, biar mati sedua. Jangan. Apa kata Rasul? Jangan. Batu, dia belum tahu. Dia belum tahu. Kalau nyu tahu, ndak akan seperti itu. Tapi bagaimana? Aku akan doa kepada Allah. Semoga dia terbuka hatinya untuk menerima. Apa kejadian setelah itu Bapak Ibu? Setelah hijrah, setelah itu 100% seluruh penduduk Taif itu muslim semuanya. Asli. Itu hebatnya. Doakan. Jadi kalau ada orang yang menyakiti awak, itu biasa tuh. Doakan saja. Tapi jangan doa nak mati lah. Jangan gitu loh. Itu doa aja tapi tidak doa nelok itu doh. Enggak. Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada dia. Nah, gitu. Kita doakan kebaikan selalu. Nah, jangan doakan kemudaratan. Karena dia juga saudara kita, mungkin dia belum tahu. Tapi awak tetap berusaha memperlihatkan yang terbaik. Nanti suatu saat dia akan tahu tuh. Hanya malu seorang, tahu tuh mah. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita disakiti sama orang, udah jangan dibalas. Kalau kita balas, kita sama dengan dia.
Tetapi bagaimana kita maafkan orang itu selagi tidak membuat mudarat, tidak membuat cedera dan kecelakaan bagi kita, keluarga, dan yang lain-lainnya, itu biasa saja itu. Manusia-manusia yang seperti itu banyak. Sampai hari kiamat ada terus itu. Ini kecil orang mah di Mada Muhammad di situ ada Abu Jahal mah. Anak cile itu masaji dibuat gereja tumbuh itu kan. Nah, hanya ada dosanya tuh. Tapi yang jelas kita maksimalkan melakukan yang terbaik. Semoga kita selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Boleh. Jaga semuanya. Jaga. Rusak ibadah awak. Jangan sampai awak rusak ibadah awak. Rugi awak. Ya, Bu ya. Ibu yang lain masih ada? Silakan. Yang di Mengko selamatkan saja mangkuk temburuang tu. Ini jarang-jarang terjadi. Mangkuk temburuang kan acok bawa dorang. Mangkuk temburuang. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Jadi puasa yang kita selesai kita melaksanakan bulan Ramadan, Ya. kita mengkoda dulu, baru kita sholat. Ya. Bahkan enggak di dalam puasa Syawal itu enggak saya tanyakan untuk mengkoda. Misalnya kita lepas Ramadan, Ya. itu kita mengkoda dulu, Ya. baru kita puasa Syawal. Kalau puasa Syawal itu banyakan untuk mengkoda bisa ya. Oh gitu. Beko yang susah malaikat beko. Iko ibu puasa aku. Puasa qada atau puasa apa nih yang mau maksudnya? Enggak usah catat gitu. Enggak, itu bercanda. Jadi nyo ado untuk. Jadi dari segi niat, niat ibu puasa qada Ramadan atau puasa Syawal. Nah, kalau yang bagusnya puasa qada di bulan Syawal hari Senin atau hari Khamis. Nah, tuh 3 dapat kebaikannya itu. Itu baru hebat. Niatnya puasa qada. Tapi harinya awak di bulan Syawal, harinya di hari Khamis atau hari Senin. Karena ada hari-hari yang mulia, ada bulan-bulan yang mulia, ada waktu-waktu yang istimewa. Allah sudah segala-galanya itu. Bulan yang istimewa itu bulan Ramadan. Hari yang istimewa itu hari Jumat. Waktu yang istimewa itu salah satunya antara azan dan iqamah. Hujan turun. Itu banyak doa di situ tuh. Jangan ditinggal itu. Hujan turun, deh lah hujan lu hari. Mangalu ke panjang saya. Panih hari, deh lah panih lo. Nyagi hujan panih kok, deh hujan panih lo penyakit nanti bo. Itu banyak kan cak berhenti saja jadi orang lain gitu. Wajib kunci semuanya. Jadi terima saja. Jadi